Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, kalian di kelas 6 akan belajar bersama Pak Gufron pada mata pelajaran fikih ya. Semangat ya. Pelajaran fikih bersama Pak Gufron saat ini akan mempelajari tentang tata cara bersuci. Sudah pernah kalian pelajari dulu mulai kelas 1 sampai kelas 5. Sekarang kita akan bersama-sama mengulangi pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin biar lebih paham. Apa arti bersuci? Ya, bersuci adalah menghilangkan perkara yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran. Perkara tersebut yaitu berupa hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah kondisi badan seseorang yang tidak boleh baginya melaksanakan sholat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran. Sedangkan apa itu najis? Najis adalah benda ataupun zat yang dinilai kotor dalam kacamata Islam yang dapat menghalangi seseorang untuk sholat maupun tawaf. Dan cara mensucikannya bisa menggunakan air, tanah, dan batu. Air untuk wudhu, tanah untuk tayamum, air dan batu untuk istinja, bersuci dari najis atau bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Anak sekalian, kita bahas dulu lebih mendalam tentang hadas ya. Hadas ada dua macam. Satu, hadas besar. Apa arti hadas besar? Hadas besar adalah kondisi seseorang setelah keluarnya air mani dan keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan. Ya, cara mensucikannya dengan mandi besar dan tayamum. Kemudian apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah kondisi seseorang setelah buang air kecil, buang air besar, atau buang angin atau kentut ya, dan lain-lain. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu ataupun tayamum apabila tidak ada air atau dalam kondisi sakit. Yang apabila kena air, sakitnya tambah bahaya atau tambah parah. Kemudian anak-anak, bersuci itu bisa dengan berwudu, bisa dengan tayamum, bisa dengan mandi. Sekarang apa itu wudu? Wudu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Wudu adalah menggunakan air pada bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan dalam wudu ada hal yang sangat penting, yaitu rukun wudu. Karena kalau rukunnya tidak betul, wudunya tidak sah. Ya, tidak kalian harus tahu dan hafal dan bisa mempraktekannya. Apa rukun wudu itu? Rukun wudu ada 6. Ya, 1 niat. Ya, niat kita baca bersama membasuh wajah. 2 membasuh wajah. 3 membasuh kedua tangan sampai siku. 4 mengusap bagian kepala. Ya. Mengusap cukup dengan air sedikit. Kalau membasuh harus air mengalir. 5 membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. 6 berurutan. Gak boleh berwudu tidak urut ya. Membasuh wajah dulu, selesai baru niat. Atau tangan dulu, terus langsung kaki. Harus urut ya. Selain rukun wudu ada hal yang juga penting, yang apabila kalian melaksanakannya, kalian akan dapat pahala yang besar, yaitu sunnah-sunnah wudu. Apa saja sunnah-sunnah wudu? Ya, 1 membaca basmalah, mencuci kedua tangan ya, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengusap kedua telinga, itu juga sunnah, dan doa, dan banyak lagi ya.
sudah kalian pahami ya mulai kelas 1 dulu. Wudhu paham ya? Alhamdulillah. Jadi wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Setelah wudhu untuk menghilangkan hadas besar, itu mandi, itu ada gambar orang mandi, itu mandi besar. Apa mandi besar itu? Adalah mengguyurkan air yang suci ke seluruh bagian tubuh secara merata dengan niat menghilangkan hadas besar. Ya. Sudah paham tadi hadas besar ya? Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya cara mandi besar itu cukup ya dengan niat lalu mengguyur seluruh tubuh, selesai. Tapi cara yang lebih sempurna berikut ini ya. 1. Baca basmalah, lalu berniat dalam hati, kemudian membasuh kedua telapak tangan, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali hingga mencapai dasar rambut, dimulai dengan bagian kanan lalu bagian kiri sambil menyela-nyela rambut dengan jemari. Yang keenam, mengucurkan air ke seluruh bagian tubuh, dimulai dari bagian kanan lalu bagian kiri. Terakhir, doa. Itu nggak boleh ditinggalkan ya. Paham ya? Kita praktekkan ya. Kalau bisa ya pakai cara yang sempurna ini biar lebih afdol. Setelah mandi besar paham ya, macam cara-cara tata cara bersuci lainnya yaitu dengan tayamum. Nah, ini ada gambar debu ya. Tayamum yaitu bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar kalau tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Ini pengertiannya. Pengertian tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dengan cara tertentu untuk menggantikan wudhu atau juga mandi besar ya, apabila ada uzur ya. Bagaimana caranya tayamum? Ya, ini coba pengulangan aja ya. Cara tayamum yaitu berniat dalam hati ya, membaca basmalah, memukulkan kedua tangan ke permukaan bumi atau tempat yang telah disediakan, meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangan ya, biar debunya nggak terlalu banyak ya, sampai bersih ya. Lalu mengusapkan ya, debu yang masih ada di telapak tangan ke wajah secara merata. Kemudian memukulkan lagi tangan ke permukaan bumi ya, untuk mengambil debu di tempat yang lain ya, atau tempat yang disediakan. Terakhir mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan mengusap tangan kiri ke tangan kanan dengan tangan kanan. Itu adalah cara-cara tayamum yang bisa kita praktekkan ya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang tata cara bersuci ya, tentang hadas, tentang najis, tentang wudhu, tentang mandi besar dan tayamum bisa kita pahami dengan benar dan kita bisa mempraktekkan ya, sehingga ibadah kita akan lebih sempurna. Terima kasih anakku sekalian. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.